kita, amin. Amin. Kita semua ada hari ini itu pasti juga karena kebaikan Tuhan, amin. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini untuk beribadah. Saya berikan waktu beberapa saat, kita boleh mempersiapkan diri kita. Handphonenya boleh di silent dulu. Setelah 1 minggu kita berkutat dengan kehidupan kita ya, pekerjaan, sekolah, kuliah dan lain sebagainya. Mari hari ini kita mau berfokus kepada Tuhan. Kita mau beribadah sungguh-sungguh kepadanya. Mari ucapkan terima kasih Tuhan untuk hari ini. Naikkan syukur-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami tahu kami ada semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Kau adalah Allah yang setia. Kau yang selalu ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia.
pagi hari ini Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami ada, kami bisa sampai saat ini itu semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami gak bisa balas apa-apa kebaikan-Mu Tuhan. Kami hanya bisa menaikkan puji-pujian bagi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan yang layakkan kami Tuhan, supaya setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Segala roh-roh jahat di udara, atau apapun yang mungkin akan mengganggu jalannya ibadah ini Tuhan, kami mau bersatu hati, kami mau patahkan, kami mau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya Roh-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan beracara pada ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami pagi ini. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi. Shalom. Boleh kasih tos ke kiri kanan, kasih salam juga boleh. Katakan selamat pagi, selamat beribadah. Kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan. Malu ya, kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Boleh ya, colek kanan belakangnya, katakan bertemu lagi. Aduh, belum ada yang colek-colek. Puji Tuhan. Colek yuk kanan kirinya yuk. Bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Ketemu lagi. Puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Pujian, glory, haleluya. Sekali lagi ya, boleh nengok ke belakang, ke depan, katakan halo. Halo, bertemu lagi untuk puji Tuhan. Yang jauh di belakang sana, halo, bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Halo, bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Pujian, glory, haleluya. Puji namanya. Puji Tuhan. Kita bertemu saling mendoakan untuk memuji namanya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian kita mau bangun bait kudusnya Tuhan. Mari sukacita senantiasa ada dalam hati kita karena Tuhan. Amin. Nyanyi puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan di
Mari kita pujilah Tuhan kita. Perhatikan
cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan firmankan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga-bunga di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan firmankan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Biarlah kita aminkan pujian ini. Tuhan berkata di Matius 6 ayat 26, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di sorga." Bukankah kita jauh melebihi burung-burung itu? Berapa banyak dari kita yang senantiasa khawatir akan hidup kita? Berapa banyak dari kita yang mungkin mengaku percaya pada Tuhan, tapi seringkali kenyataannya kita nggak percaya. Di pagi ini melalui pujian ini, mari kita aminkan pujian ini. Biar kita semua tahu apa yang kita minta, Tuhan tahu. Apa yang kita doakan, Tuhan dengar. Mungkin sepertinya Tuhan belum menjawab. Mungkin kadang kita udah capek, Tuhan mintanya itu lagi. Tapi kok Tuhan belum jawab? Tapi pagi ini, mari kita kembali percaya bahwa Tuhan selalu tahu, Tuhan selalu dengar. Yang Tuhan minta, kita percaya, kita nggak perlu khawatir. Saat kau perlu Tuhan
Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kita serahkan kepada hamba-Nya, Tuhan berkati. Saat Tuhan berkati. Kami tahu Engkau hadir di sini. Kami tahu Engkau hadir di dalam hidup kami. Bahkan ketika kami tidak setia sekalipun, Engkau tetap setia mendampingi kami. Engkau tetap setia menanti kami. Itulah sebabnya pagi ini kembali kami hadir berkumpul di rumah-Mu yang kudus, Tuhan. Karena kami tahu ketika kami meminta, Engkau akan memberikan apa yang kami butuhkan, bukan yang kami inginkan. Bahkan sebelum kami meminta, Engkau sudah tahu apa yang kami butuhkan. Di sisi yang lain, Tuhan, Engkau juga tahu dosa apa yang masih kami lakukan, dosa apa yang barangkali bahkan kami sendiri sudah lupa, kami belum akui kepadamu. Engkau juga tahu, tapi Engkau masih memberi kami kesempatan untuk bertobat, karena kasih-Mu tiada batasnya. Bapa di dalam surga, pagi ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan bisa tumbuh di tanah yang subur, membuat hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan, membuat hidup kami semakin hari semakin mencerminkan Kristus bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami juga tahu ketika kami mendengarkan firman-Mu, si iblis tidak senang dengan hal itu. Dia berusaha untuk mencuri dan mengacaukan. Itulah sebabnya saat ini juga Tuhan, kami satukan hati kami. Kami panggil dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami usir Engkau terkutuk dan keluar segala kuasa si jahat. Engkau tidak ada kuasa untuk ada di sini. Kami mengundang kuasa Roh Kudus untuk berkarya, mengubah hati kami, melawat kami, mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi buat Bapak Ibu yang ada di lantai 1 ataupun yang di upper room. Senang sekali bisa berkumpul lagi dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Bapak Ibu, hari ini saya ingin berbicara tentang hal-hal palsu atau barang tiruan. Apakah PowerPoint-nya sudah siap? Ya. Hari ini saya ingin mengajak kita melihat bahaya dari kemunafikan. Saya percaya Bapak Ibu di sini pasti punya medsos ya. Minimal punya Facebook mungkin, atau yang lebih mudaan sedikit Instagram, apalagi TikTok, terus YouTube mungkin, dan lain-lainnya begitu ya. Minimal kita punya WhatsApp lah, itu termasuk medsos bukan ya? Bisa posting-posting juga kan ya, status sampai dari yang statusnya garis sampai titik-titik kecil-kecil gitu, saking banyak postingannya begitu ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita membeli barang atau kita membeli makanan, seringkali kita melihat pada bungkusnya atau kemasannya ada tulisan awas barang tiruan begitu ya. Atau kita melihat di iklan, kita melihat di TV, kita mendengar dari perkataan orang, seringkali ada peringatan seperti itu. Ini ori enggak ya? Biasanya kalau kita beli barang begitu kan, enggak, ini KW tapi mirip ori, aspal dan seterusnya. Nah, kenapa tulisan warning, peringatan seperti itu perlu untuk dicantumkan? Menurut Bapak Ibu, kenapa?
Untuk membedakan yang palsu dan yang asli, bisa. Untuk memberi peringatan kepada konsumen agar tidak tertipu dengan produk lain yang tampaknya serupa tapi tidak sama, bisa. Contohnya saja kalau Bapak Ibu Saudara beli sepatu Puma, Pumanya ada yang macannya dari kiri, loncatnya ada yang dari kanan loncatnya, begitu ya. Kalau Bapak Ibu Saudara beli sepatu Nike, itu ada yang contengnya ke atas, ada yang kebalik, contengnya ke bawah gitu ya. Itu yang terlihat jelas. Tapi ada juga barang-barang yang mirip sekali dengan aslinya sampai kita tidak bisa membedakannya, sangat mirip begitu ya. Nah, karena produsen asli tidak ingin konsumennya tertipu dengan barang lain, sehingga seringkali kita dikasih tahu seperti itu. Atau kita mendengar, hati-hati ya kalau beli barang ini ya, begitu kan. Nah, coba Bapak Ibu Saudara, alihkan perhatian sebentar dari layar. Cek di sekitar kita, atau ingat-ingat di rumah kita, ada nggak barang-barang imitasi? Boleh dilihat juga dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya imitasi semua ini gitu kan. Dan ada yang mungkin hidungnya imitasi gitu ya, dagunya belahannya imitasi begitu kan. Katanya pergi ke haji XYZ gitu ya, 15 menit diusap-usap nanti bebelah begitu ya. Gitu. Serem gitu Bapak Ibu Saudara. Dijudukin ke meja juga bisa belah sih begitu ya. Nah, mungkin kita melihat ada rangkaian bunga plastik di meja kita. Kenapa bunga plastik? Ya nggak usah disiram, udah begitu aja, kalau jelek dibuang bisa dilap-lap. Perhiasan imitasi, ada kita yang bisa pakai perhiasan imitasi, tapi juga ada yang bisa ngetes. Kalau pakai imitasi gatal nih, berarti imitasi gitu kan, ketahuan palsu apa enggak gitu, harus pakai yang asli ya. Terus ada lagi parfum tiruan. Bapak Ibu Saudara, kalau parfum yang beda harganya jauh dengan asli itu ketahuan wanginya beda banget gitu ya. Ini kok wanginya begini enak, kok ini kayak bau minyak tanah begitu ya, beda banget misalnya begitu. Parfum tiru, tapi kalau yang mirip itu seringkali nggak ketahuan, cuma bedanya mungkin lamanya. Kalau yang ini seminggu udah dicuci masih wangi gitu, sampai baju ibu udah dicuci masih wangi gitu. Kalau yang ini berapa jam udah hilang. Memang di dunia ini ada banyak sekali pemalsuan. Telur palsu, beras plastik ya kan, infus palsu, apalagi uang palsu, apalagi yang palsu? Apa? Macan. Oh, wah ini udah mulai main perasaan, cinta palsu. Kalau ada yang masih begitu, harap bertobat Bapak Ibu Saudara. Cinta palsu, jangan gitu ya. Jangan ada dusta di antara kita, jangan ada cinta palsu. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar, karena saking banyaknya barang palsu, imitasi, tiruan di sekitar kita, bahkan yang melekat di badan kita nggak sadar dan kita menganggap segala sesuatu wajar, lazim, nggak apa-apa. Dan tragisnya, di dunia yang kita hidupi sekarang ini, terutama di dunia maya, juga banyak manusia imitasi, manusia palsu, manusia yang apa tuh tadi, tiruan begitu ya. Orang-orang yang hidupnya secara palsu, foto-foto di mobil mewah, rumah mewah, ternyata rumah orang Bapak Ibu Saudara. Dia pinjem rumah kosong gitu kan. Terus foto-foto mobil orang, ternyata orangnya keluar dari dalam mobil, kan malu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena ingin kepalsuan di dalam hidupnya, ingin kelihatan mewah. Foto-foto kesannya liburan di luar negeri, padahal editan gitu ya, editannya halus sekali gitu ya. Nah, mereka tidak menampilkan diri mereka yang sebenarnya dan menutupinya dengan hal-hal yang membuat kesan seolah diri mereka orang baik. Kalau di gereja, shalom. Begitu keluar kakinya keinjek, sialan lu begitu kan. Kalau di gereja, oh haleluya, akan sampai nangis, keluar air mata, ingus, semua iler, kentut segala macam keluar. Begitu keluar parkiran gereja, mobil disalip sedikit, langsung halilintar yang keluar. Karena apa? Karena orang hanya pingin kelihatan baik, pingin kelihatan kaya, pingin kelihatan enjoy terus, terhormat, pingin kelihatan royal Bapak Ibu Saudara. Hati-hati Bapak Ibu Saudara kalau kita memberikan sumbangan kepada orang. Bapak Ibu Saudara mungkin sudah sering lihat yang main di medsos ya, pakaian kita harus lebih keren ya daripada yang dikasih. Karena kalau enggak,
Kita yang dianggap menerima sumbangan. Pasti Bapak Ibu Saudara main TikTok, main Facebook, seringkali melihat hal-hal seperti itu begitu ya. Nah, di tengah dunia yang seperti itu, seringkali yang dijadikan topeng paling gampang adalah agama dan hal-hal rohani. Seringkali kita bilang orang seperti ini adalah orang-orang yang munafik atau munafik. Nah, di tengah dunia yang penuh kepalsuan seperti ini, Bapak Ibu Saudara, kita anak-anak Tuhan hidup di dalamnya. Tuhan memanggil kita sebagai umatnya untuk meninggalkan kemunafikan itu. Karena apa? Tuhan gak mau segala sesuatu yang palsu. Coba kalau sebentar habis kita ibadah, Bapak Ibu Saudara kan kira-kira yang belum sempat sarapan udah lapar lah ya gitu ya. Anggap aja semuanya udah lapar. Lalu kemudian di depan disediakan beraneka ragam makanan, tapi semuanya dummy, semuanya pajangan, kayak yang dipajang di etalase restoran. Silakan, silakan, cukup dilihat saja, jangan dimakan. Pasti kita juga rasanya kesel. Mungkin kita akan marah, palsu, bakminya palsu, ini bakso goreng juga palsu, ini nasi goreng palsu juga, kelihatannya doang bagus, tapi tidak bisa dinikmati. Hidup kita orang Kristen kalau penuh kepalsuan juga seperti itu, dan Tuhan gak pengen ada kepalsuan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Amin. Tuhan gak pernah kita kasih cinta yang palsu, enggak. Dia gak pernah pura-pura mati di kayu salib, setelah dikubur, tahu-tahu dia gak mati, bangkit lagi. Tuhan tidak pernah pura-pura tergantung mati di kayu salib, padahal sebenarnya orang lain tidak. Tuhan tidak pernah pura-pura mengasihi kita, tidak. Semua yang dia lakukan adalah real, asli, original. Itulah sebabnya Tuhan juga gak pengen kita sebagai anak-anaknya melakukan segala sesuatu yang palsu. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kata munafik? Kita kan sering dengar ya, bahkan mungkin sering ngatain orang, munak lu, begitu kan. Lama-lama si munaroh tersinggung, namanya disebut terus begitu kan. Nah, kata munafik ini berasal dari bahasa Yunani Hippokrites, yang pada awalnya ini sebenarnya adalah istilah di dunia teater, Bapak Ibu Saudara. Ini menunjukkan seorang aktor sebenarnya, atau pemain sandiwara yang bermain peran. Kalau zaman dulu mereka pakai topeng. Ketika perannya berganti, si aktor atau aktris tersebut akan menukar topengnya dengan topeng yang lain sesuai dengan peran yang dimainkan. Jadi di atas panggung itu mereka bergonta-ganti topeng. Nah, kemudian kata ini mempunyai arti yang baik pada mulanya, tetapi berangsur-angsur kata tersebut dipakai untuk melukiskan orang yang bermuka dua, karena topeng yang berganti-ganti tadi, berpura-pura dalam hidupnya, dan kemudian muncullah kata munafik. Nah, kata ini pada akhirnya sininya juga digunakan pada seseorang yang menjauh dari Allah, orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang durhaka. Nah, orang-orang munafik tidak hanya ada pada saat ini saja, Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sifat munafik itu sudah ada. Masih ingat khotbah minggu lalu, Bapak Ibu Saudara? Nggak ingat. Jangankan minggu lalu, kemarin saya makan apa aja saya udah lupa, Bu. Apalagi khotbah minggu lalu, udah saya pulangin. Saya tanya yang lebih gampang, minggu lalu siapa yang khotbah, masih ingat? Nggak ingat juga, Masya ampun. Boleh berdiri yang kemarin minggu lalu khotbah? Silakan. Oh, dia udah berdiri, dia berdiri aja segitu, gimana duduk gitu ya. Nah, minggu lalu yang khotbah ini PDP Paulus. Lambaikan tangan saudara. Nah, oh iya, itu minggu lalu ya, rasanya udah lama banget gitu. Berarti mesti tiap minggu dia khotbah. Minggu yang lalu PDP Paul khotbah tentang bagaimana Adam dan Hawa baju dari kulit binatang, daun ara dulu, lalu diganti dengan kulit binatang. Saya nggak akan ulangi khotbah itu. Tapi kalau kita perhatikan dari Kejadian 3 ayat 8 sampai yang ke-11, ketika Adam dan Hawa menyemat daun pohon ara menutupi ketelanjangan mereka akibat dosa di hadapan Allah, bukankah itu sudah awal mula dari kemunafikan manusia? Karena apa? Ketika ditanya, di manakah engkau? Dia nggak bilang di hatimu, Tuhan. Enggak. Dia bilang apa? Ketika aku mendengar engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut sebab aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Menutupi dosa.
Inilah awal dari kemunafikan manusia. Mereka berdosa, mereka nggak bilang, Tuhan ampuni aku ya, aku sudah melanggar firman Tuhan, ampun Tuhan, sujud di kakimu, aku udah melanggar tuh. Enggak. Mereka bilang apa? Engkau lagi jalan-jalan, takut ketemu, umpet aja deh. Mereka sembunyikan dosa mereka, dan mereka menyemat daun Tuhan arah untuk supaya tampil baik di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah ini juga lama-lama berkembang di dalam manusia modern saat ini? Dalam Injil Sinoptik, Tuhan Yesus berkali-kali berdebat dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat, pemimpin-pemimpin agama, tokoh-tokoh agama Yahudi. Nah, kita akan lihat sikap seperti apa sih yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sehingga sampai seseorang itu dia sebut munafik. Yang pertama adalah orang yang tidak tulus hatinya. Matius 6 ayat 1-2. Kita lihat, yuk kita baca sama-sama ya. 3, 4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan supaya karena kamu. Ayat yang kedua. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang di rumah-rumah ibadat, dan supaya mereka, aku berkata kepadamu, bicara tentang ketulusan seseorang sebenarnya berkaitan dengan motivasi atau tujuannya, Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus menyebut seseorang munafik, Tuhan Yesus lebih melihat kepada motivasi yang ada di dalam diri orang tersebut. Karena Allah mampu melihat apa yang jauh di dalam hati kita. Perbuatan itu hanya buah, hanya hasil dari motivasi, dari niat hati, dari tujuan yang ada di dalam. Yang sesama manusia mungkin tidak bisa melihat, tetapi Allah bisa melihat jauh ke dalam hati. Nah, dari ayat yang tadi sudah kita baca, Tuhan Yesus menyebutkan dengan jelas bahwa motivasi orang munafik dalam menjalankan agamanya hanya agar dilihat dan dipuji orang. Boleh colek sebelahnya, kamu jangan gitu ya. Biar sadar. Karena apa? Karena nanti kita akan lihat bahwa ibadah yang seperti itu tidak berkenan di hadapan Allah. Dan ketika kita ibadah tidak berkenan, percuma, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya katakan, ketika ibadah kita tidak berkenan kepada Tuhan, sia-sia. Mendingan tidur aja di rumah, masih bisa ngilangin kantuk. Mendingan makan bakmi aja, masih bisa ngilangin lapar. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sudah meluangkan waktu, bangun pagi-pagi, mandi, siap-siap, keluar transport, keluar uang kolektor, keluar waktu, duduk di tempat ini, dan ibadah itu ternyata tidak berkenan kepada Tuhan, percuma. Artinya, kalau kita mau ibadah, kalau kita mau jadi orang Kristen, jangan lakukan itu hanya sekedar untuk dipuji dan dilihat orang. Lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Lalu apa hasilnya kalau orang munafik seperti itu? Mereka dapat nggak apa yang mereka mau? Dapat. Wih, saleh lu. Bukan namanya Pak Saleh ya, maksudnya saleh lu. Jam Minggu pagi pasti dia ke gereja. Wah, kalau ada ibadah di gereja pasti dia datang. Wah, royal ya. Kalau ada apapun di lingkungan pasti dia nyumbang paling besar. Wah, di gereja juga. Mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu pujian dari manusia. Tapi di sisi yang lain, mereka kehilangan apa yang Tuhan berikan. Upah dari surga itu jauh lebih penting daripada sekedar pujian manusia. Bagi orang munafik itu gak masalah, Bapak Ibu Saudara, karena penilaian, pujian, penghormatan, pujaan dari manusia segala-galanya bagi mereka. Coba Bapak Ibu Saudara lihat, ada banyak orang yang mengemis like saat ini, ya kan? Kalau kita nonton channel, kita lihat Instagram, kita lihat Facebook, like-nya udah berapa, like-nya udah berapa. Atau selamat datang di channel XYZ berikut ini. Jangan lupa sebelum nonton video ini, tolong di like dulu, subscribe, pencet tombol lonceng, pasti minta like. Karena penting sekali pengakuan dari manusia. Sehingga banyak orang demi mengharapkan pujian dari manusia saja sengaja berpura-pura dan bahkan melakukan banyak kebohongan untuk dikenal dan dikagumi orang lain. Mereka tahu itu dosa, tapi tetap mereka lakukan. Nah, sikap orang Farisi yang berdiri di persimpangan jalan,
menggembar-gemborkan ketika memberikan persembahan atau sumbangan, bermuka muram saat sedang puasa, supaya semua orang nanya, lagi puasa ya? Senin Kemis puasanya, wih luar biasa lu, hebat gitu kan. Mereka dihormati ketika mereka lewat di pasar dan dipanggil guru. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sempat menonton The Chosen, itu satu aplikasi khusus bagaimana cerita tentang Yesus Kristus itu dibuat dalam film yang lebih menarik begitu ya. Itu ketika orang-orang atau tokoh agama Yahudi itu lewat di pasar, semua orang yang ada di pasar itu harus menunduk begini sampai dia lewat begitu. Sampai sebegitu rupanya. Yuk kita lihat ayatnya. Saya akan minta 4 orang dari Bapak Ibu Saudara untuk bergantian membacakan ayatnya. Matius 6 ayat yang kedua, boleh saya minta tolong Pak Hendrik. Matius 6 ayat yang kelima, boleh saya minta tolong dengan Ibu Livi. Matius 6 ayat yang ke-16, saya minta tolong Ibu Cesia. Matius 23 ayat 5 sampai yang ke-7, saya minta tolong PDP Pau, biar pada ingat. Silakan. Matius 6 ayat 2. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Berikut silakan. Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, berikut. Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Ya, terakhir. Matius 23 ayat 5 sampai 7. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan, dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Iya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara, jelas sekali dikatakan apa yang mereka lakukan itu tidak berkenan kepada Allah. Dan jangan kita tiru. Tuhan Yesus nggak menghendaki kita pengikutnya itu bersikap pamer seperti itu. Kalau istilah sekarang mungkin flexing. Mereka harusnya menjalankan kewajiban agama, beribadah, melakukan firman Tuhan dengan kerendahan hati, disertai dengan tujuan yang tulus, motivasi yang tulus. Untuk apa motivasi yang tulus itu seperti apa? Mengungkapkan kasih kita, penyembahan kita kepada Allah. Lalu Allah itu dari tempat yang tersembunyi yang akan membalaskannya kepada kita. Matius 6 ayat 6, kita baca sama-sama 3, 4. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat, maka akan membalasnya kepadamu. TV-nya kurang gede, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi jangan seperti seorang anak yang berdoa di dalam kamarnya si Emang, tapi nggak ditutup, Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian doanya teriak-teriak, Tuhan Yesus, aku pengen dong beli coklat Toblerone yang panjang itu. Kemarin aku lihat ada tuh di toko situ. Mamanya masuk ke kamar. Tuh, aku teriak-teriak begitu. Emang kamu kira Tuhan Yesus budak apa? Tuhan Yesus, kamu doa dalam hati juga kedengaran? Gak usah teriak-teriak begitu, ngapain sih? Tetangga sebelah nanti pada dengar. Iya mah, aku tahu Tuhan Yesus bisa dengar walaupun doa dalam hati. Tapi opa di kamar sebelah kan budak mah.
Bapak Ibu Saudara paham? Harapannya ketika dia berdoa tidak tulus. Maksudnya nyebut nama Tuhan, tapi dia berharap yang beliin coklatnya opa yang di kamar sebelah. Jadi dia doanya teriak-teriak supaya si opa itu dengar, oh cucu mau beli coklat nih cu, duitnya begitu. Jangan punya hati yang tidak tulus. Ketika kita melakukan sesuatu, lakukan untuk Tuhan. Dan Tuhan sumber berkat itu yang akan membalasnya dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam kehidupan ibadah kita sadar diri kita masih sering kali berlaku munafik. Kita bangga kalau punya posisi penting di dalam gereja, punya posisi penting dalam kepanitiaan dimanapun. Lalu tersinggung kalau misalnya pendapat kita nggak dihargai atau kita tidak dilibatkan dalam sesuatu. Kalau kita masih ada yang seperti itu, yuk hari ini kita bertobat, jangan tunggu besok. Kalau kita masih memberikan persembahan, lalu berharap nama kita dipampang selebar-lebarnya, sepanjang-panjangnya. Saya ingat selalu kalau soal persembahan tentang kisah yang dialami pendeta Jojon Joni Jaya dulu. Bagaimana waktu itu dia masih membuat warta gereja. Lalu ada salah satu jemaat yang memberikan sumbangan cukup besar, tapi karena namanya panjang, itu namanya jadi disingkat. Saya berikan contoh gitu ya, Profesor Dr. Laborator Bocor gitu kan. Nah itu disingkat. Tiba-tiba ketika melihat di warta, ngamuk orangnya Bapak Ibu Saudara. Namanya lebih dari 4 kata. Disingkat belakangnya, orang udah terkenal juga, tapi dia ngamuk luar biasa. Dia bilang, saya sudah nyumbang besar, kenapa nama saya disingkat-singkat? Harus ditulis secara lengkap. Minggu depannya ditulis 1 halaman itu nama dia, sebagai bentuk kekesalannya juga. Nah, tidak ada gunanya kalau kita masih memberikan persembahan, kita nyumbang di gereja masih dengan tujuan supaya dikenal orang sebagai donatur gereja, bos di gereja, orang kaya di gereja, tapi kemudian kita kurang dihargai, kita tersinggung, nama kita tidak lengkap, kita tersinggung, lalu akhirnya kita tidak nyumbang lagi. Stop yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Berkat kita dari Tuhan. Lakukan itu, kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau masih ada yang merasa relate dengan hal-hal ini, masih ada yang kena, jangan menyingkir buat dia tuh yang di belakang. Yang ini tuh, oh itu buat yang depan. Enggak. Tanya sama diri kita sendiri, untuk apa sih kita lakukan hal itu? Buat siapa sih kita lakukan hal itu? Cuma kita dan Tuhan yang bisa menjawabnya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, tanpa motivasi yang tulus, tanpa hati yang tulus, semua yang kita lakukan percuma. Kalau kita nggak mau yang kita lakukan percuma, lakukan dengan hati yang tulus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang yang disebut munafik oleh Tuhan Yesus adalah orang yang tidak berintegritas. Matius 15 ayat 7-9, kita baca lagi sama-sama, 3-4. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang bangsa ini, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah. Bicara tentang integritas, itu adalah sisi lain dari kejujuran. Kenapa? Karena integritas meliputi semua yang kita lakukan dengan keberadaan kita, perkataan kita, tingkah laku kita, pikiran kita, perasaan kita, secara lahiriah ataupun batiniah, pada saat sendirian atau pada saat di depan orang. Dalam ayat yang tadi Tuhan Yesus mengutip nubuatan Nabi Yesaya yang ditujukan kepada bangsa Israel yang munafik pada saat itu. Yesaya 29 ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Tuhan Yesus mengutip dari kitab Yesaya. Kenapa? Karena saat itu Tuhan Yesus mengecam, menegur dengan keras, kalau kita boleh pakai istilah yang lebih sederhana, mengomeli orang Farisi dan ahli Taurat. Karena apa? Karena mulut mereka mengatakan haleluya, puji Tuhan, shalom, Tuhan Yesus baik dan Allah itu luar biasa dan sebagainya, puji-pujian kepada Allah. Tetapi hati mereka tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah. Mereka berkata ingin menyenangkan Allah, tapi perbuatan mereka justru berlawanan dengan firman Allah.
Dengan sengaja mereka mengganti firman Tuhan yang disampaikan dengan aturan-aturan ciptaan mereka sendiri. Dan yang mereka tekankan hanya aturan-aturan ibadah tentang hal-hal lahiriah saja, supaya bagus dilihat orang, supaya kelihatan rohani. Sehingga ibadah yang mereka lakukan pada saat itu hanya sekedar formalitas. Ya udah waktunya bawa persembahan kambing domba, oke lah. Sudah waktunya mengaku dosa, oke lah. Sudah waktunya datang ke bait Allah, oke lah. Sudah waktunya, hanya sekedar rutinitas, tradisi dan kebiasaan saja. Dan ibadah yang sia-sia seperti ini dibenci oleh Allah. Aturan-aturan yang mereka lakukan diajarkan seolah-olah ini loh perintah Allah. Dan dalam perintah itu, tokoh-tokoh agama itu menekan pengikut-pengikutnya dengan aturan agama yang berat. Salah satu contohnya adalah ketika mereka harus membawa kambing. Lalu kemudian kambingnya itu harus dinilai dulu. Oh, ternyata kambingnya cacat. Mana cacatnya? Dicari-cari cacatnya. Bisa supaya apa? Nggak mungkin dengan jarak yang jauh mereka pulang lagi setelah sampai di bait Allah. Sehingga apa? Mau nggak mau beli tuh yang ada di bait Allah. Nah, si imam-imam atau tokoh agama itu sudah kong kali kong dengan para pedagang yang ada di sekitar bait Allah. Sehingga pada waktu itu Yesus marah. Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu jadikan sarang penyambung. Bukan yang nggak boleh jualannya, tetapi hal-hal behind the scene jualanan itu bisa ada di situ yang membuat Yesus marah. Hal-hal seperti itu yang bikin orang susah. Udah bawa kambing harus beli lagi. Sehingga apa? Hal-hal lahiriah yang mereka tekankan membuat orang jadi susah demi keuntungan pribadi mereka. Mereka lakukan penipuan dan kebohongan. Dengan demikian, nggak ada kesesuaian antara apa yang diajarkan dan dilakukan. Mereka mengajar orang lain, tapi mereka tidak melakukannya. Nah, sikap seperti inilah yang membuat Tuhan Yesus mengecam seorang munafik, terutama tokoh-tokoh agama. Bapak Ibu Saudara, ada seorang bapak yang baru mengaku kepada keluarganya bahwa ia telah memiliki Will, wanita idaman lain, selama kurang lebih 15 tahun. Satu pengakuan itu dikeluarkan. Keluarganya sangat amat syok, terkejut luar biasa. Karena selama ini sang bapak ini dikenal sebagai bapak rumah tangga. Artinya nggak macem-macem, nggak pernah keluyuran malam. Dikenal sebagai suami yang setia, bapak yang bertanggung jawab, bahkan jadi majelis di gerejanya, jadi pelayan di gerejanya begitu ya. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Karena si bapak ini pandai sekali menutupi keadaan dirinya yang sebenarnya. Dia berhasil memerankan sandiwaranya selama 15 tahun tanpa ada yang tahu. Contoh yang lain, Bapak Ibu Saudara yang punya aplikasi video mungkin pernah melihat film berjudul Pulang. Bukan saya suruh pulang, ini film berjudul Pulang, dimainkan oleh Cok Simbara, Ira Wibowo, Wisasono, dan lain-lain. Saya hanya sebutkan yang dikenal. Nah, dalam film ini, dalam salah satu scene-nya, Cok Simbara sebagai bapak selalu merayakan hari ulang tahun pernikahan dengan mengundang seluruh keluarganya datang ke rumahnya setiap tahun. Dan keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang harmonis, ceria, sayang, begitu ya. Anaknya cuma satu, sudah dewasa, sudah bekerja, dan dia sudah bisa mandiri, tapi masih tinggal di situ, belum menikah. Dalam salah satu scene tersebut, ketika mereka sedang merayakan hari ulang tahun pernikahan, tiba-tiba datang seorang perempuan membawa seorang anak usia 10 atau 11 tahun. Semua orang gak ada yang tahu dong. Yang tahu hanya adiknya saja, adik dari si ayah tersebut, atau yang diperankan oleh Cok Simbara ini. Waktu dia melihat, dia langsung buru-buru keluar. Dia bawa, "Mbak, ngapain kesini?" Karena cuma dia yang tahu. Lalu dia bilang, "Saya harus mendapatkan pengakuan. Anak saya kangen sama bapaknya." Karena kusak-kusuk, akhirnya keluar lagi anggota keluarga yang lain. Lalu bilang, "Mbak, siapa? Tamunya juga ya? Ayo silakan masuk, kita bersama-sama." Karena lagi ada resepsi. Sudah dihalang-halangi, tapi si perempuan ini tetap masuk. Ketika dia masuk ke tengah ruangan resepsi yang ramai, lalu tiba-tiba anak ini melihat papahnya ada di sana. Anak ini nggak tahu bahwa dia datang ke keluarga resmi papahnya. Begitu dia melihat ayah yang dia kangenin, dia langsung teriak, "Papa!" Dia berlari dan dia peluk papahnya.
Anak kecil umur 10-11 tahun dia nggak paham apa yang terjadi. Dan tiba-tiba semua yang ada di ruangan tersebut langsung sunyi senyap, tercekap. Mata menutup, mulut ternama, seperti Bapak Ibu Saudara saat ini. Karena kaget Bapak Ibu Saudara. Dan istrinya yang lagi pegang mangkok, buru-buru mangkoknya diambil karena isinya adalah opor ayam. Sayang kalau sampai jatuh. Buru-buru ditangkap, ditaruh di meja. Lalu istrinya baru ngegeletak begitu ya Bapak Ibu Saudara. Yang ditangkap opornya dulu Bapak Ibu Saudara. Nah, kenapa hal-hal seperti ini bisa terjadi? Karena orang tidak berintegritas. Apa yang dia ajarkan, dia katakan, tidak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Agama dan kegiatan rohani seringkali dipakai orang untuk menutupi kedok, untuk menutupi topengnya. Karena bagi orang-orang yang tidak berintegritas, agama itu nggak ada pengaruhnya sama sekali dalam hidup mereka. Agama itu cuma ada di dalam ruangan ini, dalam 2 jam ketika kita lagi ibadah. Nanti setelah saya keluar ke sana, nggak ada pengaruhnya. Dengan kata lain, mereka memisahkan antara agama, antara ibadah, antara Tuhan dengan kehidupan pribadi mereka. Padahal mereka hidup di dalam dunia tersebut. Nah, bagi orang yang munafik dalam hal-hal agama atau kerohanian, sikap rohani tergantung tempat dan waktunya. Contoh, kalau lagi makan sama pendeta, berdoa. Mana kita berdoa? Pak pendeta, ibu pendeta silakan berdoa. Giliran nggak makan sama pendeta, lupa berdoa. Malu lagi di restoran, tak aja doanya di rumah. Selama di gereja, melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi begitu di luar, ya ikut-ikutan dengan gaya dunia. Lain ladang, lain belalang, katanya begitu. Ketika melangkah keluar dari pintu gereja, topeng kerohanian dilepaskan. Mereka pakai topeng yang lain. Hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mungkin nggak kita menjumpai orang-orang seperti itu di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara? Mungkin ya, gampang. Di pikiran kita langsung keinget, nah itu dia tuh, si A, si B, si C. Pernah nggak mungkin kita sendiri yang seperti itu? Seringkali kita gampang nunjuk orang, nah itu dia tuh, coba kalau dia datang, khotbahnya buat dia tuh. Nah mungkin khotbah itu buat kita sendiri. Ketika saya mempersiapkan setiap firman itu berbicara kepada pembicara lebih dahulu, baru bisa disampaikan kepada jemaat. Setiap minggu kita datang ibadah, kita menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Coba cek hati kita. Jangan-jangan hati kita sudah jauh dari Tuhan, sekedar formalitas. Kita banyak mengerti kebenaran firman Tuhan, hafal ayat-ayat, dilakukan nggak Bapak Ibu Saudara? Karena yang penting bukan cuma hafal, yang penting buat orang Kristen dikerjakan nggak ayat itu. Kalau cuma dihafal itu gampang. Semua orang bisa menghafal, tapi tidak semua orang bisa melakukannya. Karena hanya dengan melakukannya baru bisa mengubah dunia. Dengan mulut kita katakan menyenangkan Tuhan, tapi perbuatan kita malah menyakiti Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Mari kita jadi orang Kristen yang punya integritas hidup. Ada orang, tidak ada orang, sama. Di depan si A, di depan si B, omongan kita sama. Apa yang kita lakukan di gereja, ataupun ketika kita meninggalkan gereja, sama. Tidak ada standar ganda di dalam hidup kita. Apa yang kita mengerti dari firman Tuhan, perbuatlah itu sesuai dengan iman kita, sehingga menjadi berkat di dalam hati kita. Yakobus 1 ayat yang ke-22 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak berintegritas dianggap oleh Tuhan Yesus orang yang munafik. Yang ketiga atau yang terakhir, orang yang gak takut akan Tuhan. Lukas 12 ayat yang pertama, kita baca lagi sama-sama, 3-4. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Bila kita melihat keseluruhan perikop, kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca di rumah, dari Lukas 12 ayat 1 sampai yang ke-12, Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Termasuk peringatan khusus memperingatkan mereka terhadap bahaya
kemunafikan orang Farisi. Kalau dilihat dari pengajarannya itu khusus dijelaskan, waspadalah terhadap wahai kemunafikan orang Farisi. Nah, kalau kita lihat dalam dua pembahasan sebelumnya, tadi yang pertama poinnya apa Bapak Ibu Saudara? Tidak tulus hati. Yang kedua, tidak berintegritas. Dalam dua pembahasan sebelumnya kita melihat bagaimana kemunafikan orang Farisi dan ahli Taurat. Kemunafikan yang didasari oleh motivasi kepentingan pribadi, bukan untuk Tuhan, untuk mencapai tujuannya. Mereka mengabaikan firman Tuhan, memanipulasi firman Tuhan, bahkan menggantinya dengan pikiran mereka sendiri. Dan dengan berani mereka mencuri kemuliaan Tuhan, melakukan berbagai kejahatan, kebohongan untuk mengelabui orang lain, bahkan jemaat yang harusnya menjadi tanggung jawab mereka, supaya penerimaan manusia itu lebih penting daripada Allah. Dan dengan kemunafikannya, mereka mengira bisa membohongi manusia. Dan yang lebih parah, membohongi Allah. Tapi sia-sia hal ini, karena kita tahu Allah tidak bisa dibohongi. Lukas 12 ayat 2 sampai yang ketiga. Bapak Ibu Saudara boleh buka di Alkitab masing-masing. Lukas 12 ayat 2 sampai yang ketiga. Sudah ketemu semua? Kita baca sama-sama ya, Bapak Ibu Saudara yang di lantai 1 atau lantai 2, kita baca sama-sama. 3, 4. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan gak bisa dibohongi. Bahkan Tuhan mengecam beberapa dosa lebih keras dari dosa yang lain. Dosa yang paling sering dikecam bukan pembunuhan, bukan perzinahan, perselingkuhan, bukan pencurian. Tetapi dosa yang paling sering diomelin, ditegur, dikecam, diperingatkan adalah kesombongan, ketidakpedulian, dan kemunafikan. Kemunafikan adalah dosa yang paling dikutuk oleh Tuhan dengan cara yang pedas. Celakalah hai kamu orang-orang munafik. Celakalah hai kamu orang-orang munafik. Seringkali dikatakan, nah, orang munafik disamakan dengan orang fasik, orang durhaka, orang kafir yang menolak Allah. Sehingga kalau kita boleh ambil kesimpulan, tampaknya Tuhan Yesus menganggap orang-orang yang bersikap munafik seolah-olah sengaja menipu dan mempermainkan Allah. Nah, kebiasaan orang Farisi dan ahli Taurat dalam hidup kemunafikan mereka telah membutakan mata mereka bahwa Allah itu sungguh-sungguh hadir loh di dalam hidup kita. Mereka lupa bahwa Allah yang Maha Kuasa itu sanggup menyingkapkan topeng menembus jauh ke dalam hati mereka. Masih ingat kisah 1 Samuel ketika Nabi Samuel diminta untuk mengurapi Daud menjadi raja? Dia datang ke rumah Isai, ayahnya Daud, dikeluarkan semua anak-anaknya. Lalu kemudian yang ini ya Tuhan, yang ini ya Tuhan, yang ini ya Tuhan. Tapi Tuhan bilang apa? Tidak, bukan yang semua. Masih ada lagi nggak anaknya? Masih. Lagi ngapain? Ngangon, embe. Bukan ratusan, bukan ribuan. Hanya 2-3 ekor. Tapi Daud lakukan dengan setia. Lalu Samuel bilang apa? Panggil dia. Kita tidak akan duduk makan sebelum dia ada di sini. Dipanggillah Daud. Lalu kalau kita boleh dramatisasi sedikit, mungkin Nabi Samuel waktu itu bilang gini, ya Tuhan, kok yang ini imut-imut, nggak gahar kayak yang lain, nggak maco kayak yang lain, nggak cocok jadi raja Tuhan. Imut-imut, pipinya kemerah-merahan, mungkin kayak opa Korea begitu ya. Kenapa dia Tuhan? Kenapa nggak yang tadi para prajurit? Tapi Tuhan bilang apa? Tuhan melihat hati, bukan penampilan luar. Orang Farisi lupa dengan hal tersebut. Mereka lupa dan sengaja tidak peduli bahwa Allah yang Maha Kuasa sanggup menyeret mereka ke kursi pengadilan dan melemparkan mereka ke dalam neraka. Karena Allah melihat apa yang jauh di dalam hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau demikian pentingnya Tuhan Yesus menyoroti tentang kemunafikan. Bahkan murid-muridnya itu dinasehati, diajarkan secara khusus. Artinya bahaya kemunafikan ini perlu kita tanggapi dengan serius. Jangan diremehkan. Walaupun ada banyak tiruan, ada banyak kemunafikan di sekitar kita, jangan kita anggap wajar.
Kalau murid-murid Tuhan saja diperingatkan, apalagi kita di zaman sekarang ini, kita juga rentan dengan hal ini Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita sendirian, siapa kita di hadapan Tuhan? Berkenankah Tuhan kepada kita? Apa yang kita lakukan di dalam hati kita setiap saat? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita rasakan terhadap orang lain? Apakah itu iri, dendam, benci? Atau melancarkan berkat dan doa bagi orang lain dimanapun kita berada? Termasuk buat gereja kita setiap jam 9 malam. Ketika kita ingat, itu Roh Kudus yang mengingatkan. Kalau kita ingat buat ngegosipin orang, itu bisikan syaitan Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita ingat, oh ya, si A perlu didoakan, doa saat itu. Jangan nanti ya Tuhan, saya kalau sekalian doa malam kalau mau tidur, saat itu juga doakan. Saya pernah mengalami beberapa kesaksian ketika saya lagi nyuci Bapak Ibu Saudara. Nyuci, pakai mesin cuci, saya tiba-tiba teringat dengan si A. Lalu saya doakan saat itu dalam hati saya. Lalu setelah sempat saya WA, ternyata di saat yang sama memang dia sedang membutuhkan doa. Jangan tunda apa yang Roh Kudus suruh. Terhadap Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu inilah seharusnya kita merasa takut, bukan terhadap manusia Bapak Ibu Saudara. Rasa takut dalam pengertian menghormati otoritasnya sebagai hakim dan pengenalannya yang jauh sampai ke dalam hati kita, lebih dari apa yang kita tahu diri kita sendiri. Rasa hormat karena kemahatauannya dan menyadari tanggung jawab kita kepadanya menuntut kita untuk hidup terbuka, transparan di hadapan Allah dan manusia. Kalau hidup kita tanpa kebohongan, hidup kita tanpa kemunafikan, hidup juga rasanya lebih nikmat. Jangan seperti seorang karyawan yang sering ngebohong Bapak Ibu Saudara. Pak, minta izin, hari ini saya tidak masuk. Boleh minta izin 2 hari? Kenapa? Nenek saya meninggal Pak. Oh ya, turut berduka cita. Boleh, kamu minta 2 hari, saya kasih 3 hari. Boleh. Lalu kemudian sekian bulan berlalu, dia ada keperluan, dia minta izin lagi. Pak, saya mau minta izin. Kenapa? Saya mau antar nenek saya pulang kampung. Loh, bukannya berapa bulan lalu nenek kamu udah meninggal? Oh iya maaf Pak, saya lupa. Kebohongan yang satu menimbulkan kebohongan yang lain. Hidup jadi ribet kalau kita penuh dengan kepalsuan Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa, walaupun Allah mengenal seluruh keberadaan kita, tapi Dia juga Allah yang penuh kasih, menerima kita apa adanya. Nggak perlu jadi orang yang pura-pura baik di hadapan Tuhan. Nggak perlu berdoa dengan kata-kata puitis bagaikan pujangga di hadapan Tuhan. Hanya dengan tetesan air mata sekalipun dia paham kok. Nggak perlu jaim di hadapan Tuhan. Dia sahabat bagi semua orang berdosa. Nggak ada gunanya kita pura-pura di hadapan Allah. Dia malah nggak berkenan. Dia malah merasa kita menghina dan meremehkan dia. Karena dia udah tahu kita masih pura-pura mau bohongin dia. Kemunafikan kita hanya akan menghalangi anugerah dan pengampunan Allah, dan membiarkan hukuman Allah justru turun ke atas kita. Allah lebih menyukai seorang pendosa yang bertobat dengan sungguh-sungguh daripada seseorang yang cuma berpura-pura baik tapi betah menyembunyikan dosanya. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini melalui firman Tuhan, mari kita berhenti dari segala kemunafikan kita. Enggak usah tunjuk orang lain, enggak usah colek orang lain. Ini urusan antara kita dengan Tuhan. Kemunafikan hanya akan membuat hidup kita tidak tenang, diburu rasa bersalah. Allah menghendaki kita hidup dalam ketulusan, dalam integritas, dan rasa takut akan Dia. Itulah sikap pengikut Kristus yang sejati. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi hari ini kami kembali sudah ditegur, kami kembali diingatkan. Kami memang hidup di dalam dunia yang penuh imitasi, penuh kepalsuan, penuh kemunafikan, dan kami harus menjalaninya selama kami hidup di dalam dunia ini sampai nanti kami pulang ke rumah Bapa di surga. Tetapi saat kami hidup di dunia ini pun Tuhan, kami masih punya tugas. Kami harus menjadi garam dan terang dunia. Itulah sebabnya kami tidak mau menyia-nyiakan waktu kami, menyia-nyiakan ibadah kami, menyia-nyiakan masa hidup kami Tuhan. Kami ingin menjadi orang Kristen yang berani tampil beda, orang Kristen yang punya integritas, orang Kristen yang tulus hatinya kepada siapapun, orang Kristen yang takut akan Tuhan,
Orang Kristen yang bisa memberikan warna seperti garam Tuhan, tidak terlihat tetapi terasa. Itu yang menjadi tugas kami Tuhan. Kalau hari ini kami sadar kami masih menjadi orang yang munafik, kami masih terus menjadi orang yang berpura-pura, kami masih terus menggunakan berbagai macam topeng, ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Bahkan kalau masih ada dosa-dosa yang kami sudah lupa, belum kami akui, belum kami minta ampun kepada Tuhan, Engkau yang lebih mengenal hati kami. Biarlah Tuhan yang menyucikan hati kami, pikiran kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan kami tidak hanya sekedar melewatkan hari kami, tahun-tahun umur kami menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja di dalam dunia ini. Bapa di dalam surga, kami juga tahu melakukan firman-Mu tidak semudah sekedar mendengarkannya, tapi Engkau juga memberikan Roh Kudus yang terus mendampingi dan mengajar kami, sehingga kami dimampukan, diperlengkapi untuk menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Saya kembalikan. Puji Tuhan, saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan, amin. Ayolah kita menjadi orang-orang yang berintegritas dimanapun kita berada. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Karmelia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Saya undang yang bertugas untuk boleh maju ke depan, juga yang membacakan pengumuman, saya undang boleh maju ke depan. Kita akan berdoa, nanti minta dengan penuh kasih Ibu Wiwin untuk memimpin kita dalam doa. Ucap syukur dan berdoa buat semua ini. Beribadah siang hari ini, Bapak. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu ya Tuhan, biar firman menjadi pelaku keseharian setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya untuk memberi persembahan ya Tuhan, dalam posisi kami kuduskan setiap persembahan ini. Dalam berkati kedua hamba-Mu yang melayani dengan berkat yang khusus ya Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelum saya membacakan warta, saya akan bertanya apakah ada di antara jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah di gereja ini? Tidak ada. Puji Tuhan untuk kesetiaan setiap jemaat yang ada. Dan kami keluarga besar GBI Alberta mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Karmelia Suryanto yang sudah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Ibu Karmelia. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang sudah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian kaum wanita yang diadakan setiap hari Selasa jam 10 pagi. Dan hari Selasa tanggal 20 Juni ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Hana Willy. Buat ibu-ibu yang sudah lama tidak hadir atau juga mungkin yang belum pernah hadir, kami rindu, kami undang supaya bisa hadir di ibadah kaum wanita setiap hari Selasa jam 10 pagi. Dan mari juga bergabung bersama kami dalam Benteng Doa GBI Alberta yang diadakan setiap Jumat jam 10 pagi. Dan Benteng Doa ini juga diadakan bukan hanya untuk jemaat, tapi juga terbuka untuk umum. Jadi kalau ada keluarga, ada teman atau tetangga yang mau ikut dalam Benteng Doa ini, walaupun bukan jemaat di tempat ini, dengan senang hati kami mengajak semuanya untuk bergabung. Bersama-sama kita berdoa untuk setiap pergumulan yang ada. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu jam 6 sore dalam komunitas EYT. Hari Sabtu tanggal 24 Juni firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Jeffrey Aditya. Untuk para pemuda dan remaja, harap ingat Sabtu jam 6 sore ini untuk hadir bersama di ibadah EYT.
Seluruh jemaat juga diundang kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 25 Juni jam 8 pagi. Firman Tuhan akan disampaikan oleh PDM Wiwi Kartaelia. Jangan lupa ya Pak Wiwi. Dan kita juga bisa mengantarkan anak cucu kita untuk bertumbuh dalam firman Tuhan melalui sekolah minggu atau Alberta Kids yang diadakan setiap hari Minggu setelah ibadah raya jam 10.30 setengah 11. Buat ibu-ibu mungkin jangan lupa untuk mengantarkan anak-anak cucunya untuk hadir setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Komsel Pemuda Alberta yang diadakan 1 bulan sekali, diadakan pada hari Minggu depan tanggal 25 Juni jam 1 siang, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Diaken Stefanus Iwanata Sutejo. Keluarga besar GBI Alberta mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Tri Haryani yang berulang tahun pada tanggal 20 Juni. Mungkin bisa minta kesediaannya. Oh, udah angkat jempol. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga untuk Diaken Shanti Devi yang berulang tahun tanggal 23 Juni. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Keluarga besar GBI Alberta juga mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Hasan Sutomo dan Ibu Cesia pada tanggal 25 Juni. Selamat ulang tahun pernikahan, Tuhan Yesus memberkati. Kita juga bisa tetap mendukung gereja kita melalui persembahan atau perpuluhan yang bisa dilakukan melalui kantong kolekte yang diedarkan. Bisa juga melalui kotak perpuluhan yang ada di depan, transfer ke rekening BCA gereja, scan QRIS juga yang ditempelkan di kursi-kursi belakang di ruang ibadah, atau bisa juga diberikan melalui amplop persembahan yang sudah disediakan. Dan kita bisa tetap mengikuti kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group, terutama juga untuk para pelayan supaya bisa lebih memperhatikan jadwal pelayanannya. Buat yang punya Instagram bisa follow juga di GBI Alberta Team dan Facebook page. Kita juga jangan lupa untuk menyatukan hati berdoa bagi gereja dan bangsa negara kita setiap malam jam 9. Jadi buat semuanya, bukan cuman staf KW ya, karena kita staf KW sudah mulai beberapa bulan yang lalu untuk setiap malam jam 9 kita berdoa bersama dimanapun kita berada. Seperti yang Ibu Gembala pernah katakan, gak usah tutup mata, misalnya lagi nyupir, lagi di tengah jalan, tapi tetap kita ingat kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara kita dan juga gereja kita. Itu saja, mungkin ada tambahan pengumuman yang ada. Saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dan doa berkat nanti akan disampaikan oleh Ibu Gembala.
tengah kesibukan kami masih bisa beribadah di tempat ini, kami bisa memuji, menyembah-Mu, bahkan kami juga sudah diberkati oleh kebenaran firman yang sudah disampaikan. Biarlah Tuhan firman yang sudah kami dengar tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi Engkau sendiri yang ingatkan dan Engkau mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami kalau dalam kehidupan kami, dalam banyak hal kami masih sering berlaku dan bersikap munafik Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami boleh diajar, kami boleh dibentuk, sehingga kami boleh memiliki hati yang tulus, dan kami juga boleh bersikap integritas, bahkan kami boleh selalu takut akan Engkau Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh hidup berkenan di hadapan Engkau, dan kami boleh menjadi saksi sehingga kami bisa membawa kemuliaan bagi nama Engkau. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu juga yang pada pagi hari ini sudah membawa kebenaran firman-Mu, yaitu Ibu Pendeta Karmelia. Tuhan, Engkau berkati dia dengan berkat yang khusus, bahkan Engkau yang terus memperlengkapi dia di dalam setiap pelayanan yang Engkau percayakan Tuhan. Biarlah Engkau juga pakai dia lebih lagi Tuhan, sehingga melalui pelayanan yang dia lakukan semakin banyak orang yang mengenal kasih-Mu, semakin banyak orang yang bertobat Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk suaminya Felix di dalam setiap pekerjaan dan pelayanannya juga, dan kedua anaknya Moses dan Nicole di dalam studi, dalam pergaulannya. Engkau juga yang lindungi, Engkau yang berkati mereka. Bapak, kami juga bersyukur kalau Ibu Gembala ada di tengah-tengah kami pagi ini dalam keadaan sehat. Itu semua karena kasih anugerah-Mu. Biarlah Engkau juga yang terus menemani, Engkau juga yang terus memberkati Ibu Gembala kami, bahkan Engkau yang terus memberikan kekuatan dan kesehatan yang baru hari lepas hari. Di tengah kehidupannya juga Engkau boleh pakai beliau untuk menjadi saksi khususnya bagi setiap jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur untuk setiap jemaat yang boleh dengan setia hadir di setiap minggu di tempat ini Tuhan. Kami percaya kalau mereka yang sudah hadir pada pagi hari ini tidak akan pulang dengan sia-sia, tapi kami sudah mendapatkan berkat dan sukacita yang daripada Engkau. Bagi teman-teman kami, saudara-saudari kami yang pagi hari ini tidak bisa bergabung, Engkau yang mengetahui keberadaan mereka. Kami juga percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau juga yang akan memberkati mereka, bahkan Engkau juga terus ingatkan mereka, berikan kesetiaan pada mereka untuk hadir kembali di ibadah minggu yang akan datang. Bapak, kami juga mau menyerahkan untuk saudari-saudari kami yang berulang tahun di sepanjang minggu ini, untuk Ibu Tri, Ibu Syanti. Kami percaya Tuhan kalau Engkau sudah memberkati, Engkau sudah menyertai kehidupan mereka sampai hari ini. Kami juga yakin percaya Engkau juga yang akan terus memberkati, Engkau akan terus menyertai perjalanan hidup mereka ke depannya Tuhan. Biarlah mereka boleh semakin setia, boleh semakin berharap dan bersandar hanya kepada Engkau saja di hari-hari yang ke depan. Kami juga bersyukur untuk Ibu Keisha dan Bapak Hasan yang juga akan merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Biarlah Tuhan Engkau terus menyertai keluarga ini Tuhan. Engkau terus mengikat mereka dalam tali kasih Engkau Tuhan, sehingga mereka juga boleh menjadi keluarga yang takut akan Engkau, bahkan juga menjadi keluarga yang bisa memberikan contoh bagi orang-orang di sekitar mereka. Kau berkati untuk keluarga ini, untuk anak-anaknya juga Tuhan. Biarlah Engkau juga yang jamin masa depan mereka. Bapak, kami juga mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kalau tahun depan kami akan mengadakan pemilu, kami percaya Tuhan Engkau yang akan turun tangan dan turut campur tangan Tuhan untuk pelaksanaan pemilu nanti Tuhan. Kami percaya kalau kampanye yang akan diadakan nanti juga tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tidak akan terjadi kerusuhan Tuhan. Engkau yang kendalikan semuanya, dan kami percaya kalau nanti akan terpilih presiden dan wakil presiden yang sesuai dengan kehendak Engkau. Mereka yang terpilih adalah orang-orang yang mau bekerja, orang-orang yang jujur, yang mau melakukan karya mereka untuk membangun bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya yang
akan menyelesaikan tugas mereka sampai tahun depan. Biarlah Engkau terus memberkatinya, Engkau terus memberikan hikmat bijaksana bagi mereka untuk bisa menyelesaikan setiap program-program yang sudah dicanangkan sampai selesai dengan baik. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami juga akan berpisah satu sama lain. Biarlah Engkau juga hantar pimpin setiap langkah kami, hingga kami boleh tiba di tempat tujuan kami masing-masing tanpa kurang suatu apapun. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Pada akhirnya kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Aku bersyukur Bapa. Ku bersyukur.